Profil Prabowo Subianto dari Jenderal Militer ke kursi Presiden ke-8 Republik Indonesia. Arsitektur APBN 2026, Presiden Prabowo sebut Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera. Golkar nilai 1 tahun Prabowo Gibran perkuat nasionalisme. Selamat malam pemirsa, 1 tahun kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, 1 tahun perjalanan bangsa menapaki arah baru. Dari ruang kebijakan hingga denyut nadi rakyat, banyak cerita telah terukir. Capaian, tantangan, dan harapan berpadu dalam langkah menuju Indonesia Maju. Saya Restu Wulandari mengajak Anda menengok kembali perjalanan 365 hari Prabowo Gibran dalam program spesial refleksi 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, Jejak dan Harapan. Dari medan militer hingga panggung politik, Prabowo Subianto menempuh perjalanan panjang yang penuh warna dan tantangan. Sosok mantan Danjen Kopassus ini akhirnya menorehkan sejarah baru saat resmi dilantik sebagai Presiden Indonesia tahun 2024. Mari kita simak perjalanan Prabowo Subianto dari Jenderal Militer ke kursi Presiden ke-8 Republik Indonesia dalam tayangan berikut ini. Sebelum terjun ke dunia politik, Prabowo Subianto terlebih dahulu kenyang makan pendidikan dan petualangan di dunia militer, dari tingkat prajurit sampai tingkat yang elit. Bahkan Prabowo Subianto yang sekarang menjabat sebagai petinggi Partai Gerindra adalah sosok yang secara mental dibentuk oleh nilai-nilai yang terdapat di kemiliteran Indonesia. Ia masih menganut dan menerapkannya hingga sekarang. Salah satu yang paling kentara adalah citra nasionalis yang diusung oleh Gerindra, partai yang didirikannya pada 2008 lalu. Tak ada yang berani menyangkal rasa cinta tanah air seorang Prabowo Subianto pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan kebetulan pula ia bisa menduduki posisi-posisi penting di rentang karir kemiliterannya, jika bukan didasari oleh kecakapan serta kebrilianannya, terutama saat berada di lapangan tempur. Juga dengan tidak menepis fakta bahwa ia adalah orang yang dekat dengan keluarga cendana, maka ia bisa mencapai posisi Jenderal Bintang 3 di usia yang amat muda. Bahkan dibilang yang termuda di antara jenderal-jenderal sebelumnya. Kemenangan pasangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024 melawan pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD menandai puncak pencapaian politik Prabowo setelah 2 kali sebelumnya gagal meraih kursi RI 1. Harta kekayaan selain kiprahnya di dunia militer dan politik, Prabowo juga dikenal dengan kekayaannya yang luar biasa. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk pencalonan Presiden 2024, Prabowo melaporkan kekayaan mencapai 2,04 triliun rupiah. Sebagian besar kekayaannya berupa surat berharga senilai 1,7 triliun rupiah yang diyakini merupakan kepemilikan saham di berbagai perusahaan. Aset Prabowo juga mencakup 10 properti dengan total nilai 275 miliar rupiah, termasuk tanah dan bangunan di Jakarta Selatan seluas 8.365 meter persegi yang bernilai sekitar 158 miliar rupiah. Selain itu, Prabowo memiliki 8 alat transportasi, mayoritas berupa jeep dari berbagai tahun produksi, serta kas dan setra kas senilai 47,8 miliar rupiah. Yang menarik, Prabowo tercatat tidak memiliki utang, menunjukkan kestabilan finansialnya. Kini dengan pengalaman panjangnya di militer, bisnis, dan politik, Prabowo Subianto memimpin Indonesia sebagai Presiden ke-8, membawa harapan dan tantangan baru untuk masa depan bangsa. Tim Liputan Berita Nasional TV. Momen mengharukan terjadi saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka pada 20 Oktober 2025 di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta.
Presiden Prabowo Subianto mendapat apresiasi hingga standing applause dari para anggota legislatif dan tamu undangan. Sebuah tanda penghormatan dan harapan baru bagi pemimpin Indonesia periode 2024-2029. Suasana penuh semangat dan kebanggaan terpancar dari wajah semua yang hadir, menandai dimulainya babak baru dalam sejarah kepemimpinan bangsa. Acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dihadiri ratusan tamu undangan negara dan ratusan anggota legislatif. Sejumlah momen standing applause terekam kamera ketika Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut nama Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Minggu 20 Oktober 2024. Selain itu, momen standing applause lainnya juga tertangkap mata kamera ketika Ketua MPR Ahmad Muzani mengucapkan terima kasih atas jasa dan tenaga Presiden terpilih ke-7 Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ucapan terima kasih itu mendapat standing applause dari Presiden Prabowo Subianto beserta tamu yang hadir di acara tersebut. Dalam pidato kenegaraan pertamanya pada sidang tahunan MPR RI, Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan memaparkan beragam capaian para presiden terdahulu yang telah bekerja keras membangun bangsa. Ia menegaskan setiap pemimpin telah memberikan dedikasi terbaiknya bagi kemajuan Indonesia dan tugas pemerintah saat ini adalah melanjutkan serta meningkatkan fondasi yang telah dibangun demi kesejahteraan rakyat. Dia mengingatkan bahwa Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, telah berjuang dalam membentuk NKRI. Soekarno telah berhasil mempertahankan keutuhan wilayah Indonesia di tengah intervensi negara lain pada masa itu. Presiden Soekarno telah memimpin perjuangan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berhasil mempertahankan keutuhan wilayah Republik Indonesia di tengah berbagai intervensi dan invasi dari negara-negara lain. Prabowo juga memuji jasa Presiden kedua Soeharto di bidang ekonomi. Soeharto lanjutnya berhasil membangun dasar ekonomi Indonesia yang merata. Prabowo mengingatkan bahwa Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, telah berjuang dalam membentuk NKRI. Soekarno telah berhasil mempertahankan keutuhan wilayah Indonesia di tengah intervensi negara lain pada masa itu. Presiden Soekarno telah memimpin perjuangan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI dan berhasil mempertahankan keutuhan wilayah Republik Indonesia di tengah berbagai intervensi dan invasi dari negara-negara lain. Prabowo juga mengingatkan soal peran Soekarno dalam mengembalikan Irian Barat ke NKRI. Presiden Soekarno juga berhasil mengintegrasikan Irian Barat ke dalam NKRI. Prabowo juga memuji jasa Presiden kedua Soeharto di bidang ekonomi. Soeharto lanjutnya berhasil membangun dasar ekonomi Indonesia yang merata. Presiden Soeharto melaksanakan pembangunan ekonomi yang merata dari Sabang sampai Merauke. Berhasil mewujudkan swasembada pangan dan meletakkan dasar-dasar industrialisasi ekonomi dan menurunkan kemiskinan ekstrim. Kemudian Prabowo juga memuji kontribusi Presiden ketiga, B.J. Habibie. Habibie dinilai mampu membawa Indonesia ke arah teknologi tinggi dan bisa menjaga stabilitas. Prabowo juga memuji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, khususnya dalam bidang toleransi. Dan Presiden Megawati Soekarno Putri, Megawati berhasil memulihkan ekonomi. Prabowo juga memuji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. SBY dinilai berhasil menjaga kerawanan ekonomi. Prabowo pun memuji Presiden Jokowi dalam membangun infrastruktur penting. Presiden Joko Widodo membangun berbagai infrastruktur penting, meningkatkan konektivitas antara sektor-sektor ekonomi, jelasnya. Jokowi, kata Prabowo, juga membawa Indonesia melewati krisis selama pandemi. Selain itu, Jokowi juga merintis IKN. Memimpin kita di saat-saat kritis, yaitu pandemi COVID-19, sehingga Indonesia termasuk negara yang paling cepat pulih dari dampak pandemi. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Para pimpinan dari lembaga-lembaga negara di periode sebelumnya maupun di periode saat ini. Pemirsa, kami informasikan juga
Suasana hikmat terlihat di Istana Negara saat Presiden Prabowo Subianto melantik Ketua Mahkamah Agung bersama sejumlah pejabat negara lainnya. Prosesi pelantikan berlangsung lancar dan hikmat, menandai dimulainya tugas dan tanggung jawab baru dalam struktur pemerintahan serta lembaga negara. Presiden Prabowo Subianto melantik Ketua Mahkamah Agung Profesor Dr. Haji Sunarto SHMA beserta utusan dan penasihat khusus di Istana Negara Jakarta Selasa pagi. Acara pelantikan dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan publik figure. Selain Ketua Mahkamah Agung, Presiden juga mengangkat beberapa utusan khusus seperti Haji Muhammad Mardiono untuk bidang ketahanan pangan dan Kiai Miftah Maulana Habibur Rahman dalam bidang kerukunan beragama. Serta Raffi Ahmad sebagai utusan khusus bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Presiden Prabowo juga mengangkat penasihat khusus Presiden yakni Luhut Binsar Panjaitan hingga Dudung Abdurrahman. Selain itu, tidak hanya penasihat khusus, sejumlah tokoh penting lain juga ditunjuk Presiden untuk memimpin badan strategis, seperti Budiman Sujatmiko yang ditunjuk sebagai Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Langkah ini dianggap sebagai upaya memperkuat tim pemerintahan dengan melibatkan tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang, mulai dari akademisi hingga praktisi seni. Mengangkat Profesor Dr. H. Sunarto, SHMH, sebagai Ketua Mahkamah Agung, terhitung sejak saat pengucapan sumpah dan janji. Pengangkatan saudara-saudara sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, penasihat khusus Presiden, utusan khusus Presiden, dan staf khusus Presiden. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggaraan Haji, Kepala dan Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Dari Jakarta, Natasha Alko, Dewa, dan kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Ya pemirsa, lalu langkah apa lagi yang dijalankan Presiden Prabowo selama setahun ini? Kami akan menghadirkannya usai jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program spesial Refleksi 1 tahun Pemerintahan Prabowo Gibran, Jejak dan Harapan. Anda kembali bersama kami dalam program spesial Refleksi 1 tahun Pemerintahan Prabowo Gibran, Jejak dan Harapan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato pengantar rancangan undang-undang atau RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2026 beserta nota keuangannya. Kepala Negara menyampaikan arsitektur mendasar dari penyusunan RAPBN 2026. RAPBN 2026 akan menjadi anggaran pertama yang disusun pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Prabowo menyampaikan bahwa rancangan APBN 2026 dirancang untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato pengantar rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN per tahun 2026. APBN ini merupakan yang pertama dirumuskan sejak dirinya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Arsitektur APBN 2026 disebut sebagai implementasi visi dan misi Presiden bersama Wakil Presiden yang diarahkan untuk mewujudkan Indonesia mandiri dan sejahtera. Ketangguhan menjadi fondasi bagi terciptanya kemandirian dan kesejahteraan rakyat dengan penguatan ketahanan pangan, energi iklim, dan pertahanan. Presiden menegaskan sumber daya alam harus dikelola demi kepentingan rakyat, bukan segelintir kelompok. Hilirisasi akan diperluas, lapangan kerja akan diciptakan, nilai tambah akan dimaksimalkan dan harus tetap berada di tanah air Indonesia. Seluruh anak bangsa disebut berhak mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang merata. Pemerataan pembangunan akan dilakukan dari Sabang sampai Merauke. Izinkan saya menyampaikan pidato pengantar rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN tahun anggaran 2026 beserta nota keuangannya.
APBN 2026, demikian Prabowo, juga akan menjamin kesejahteraan rakyat. Semua anak bangsa berhak maju. Pendidikan dan kesehatan harus merata dari Sabang sampai Merauke. Pemerataan, pembangunan kita lakukan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Langkah bersejarah ditempuh pemerintah menuju swasembada pangan saat Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Negara pada 30 Desember 2024 dan menghasilkan keputusan penting. Pemerintah menegaskan komitmen menuju swasembada pangan nasional. Pemerintah menghentikan impor beras di tahun 2025 dan menetapkan kenaikan harga gabah serta jagung. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen menampung seluruh hasil produksi petani sesuai harga yang telah ditetapkan. Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming pada Senin 30 Desember 2024 memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta untuk membahas langkah-langkah strategis menuju swasembada pangan. Rapat tersebut menghasilkan keputusan penting terkait penghentian impor beras pada tahun depan mengingat produksi beras nasional yang menunjukkan tren positif. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa keputusan ini adalah langkah besar bagi ketahanan pangan Indonesia. Selain itu, harga gabah dan jagung juga diputuskan untuk dinaikkan. Harga gabah akan naik dari Rp6.000 menjadi Rp6.500, sementara harga jagung akan meningkat dari Rp5.000 menjadi Rp5.500 per kilogram. Pemerintah juga akan menampung seluruh hasil produksi gabah dan jagung dari petani sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Melalui kebijakan ini, pemerintah optimis dapat mencapai swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia. Dalam ratas yang pertama kita sudah memutuskan yang pertama dulu tidak impor beras Pak Mentan ya. Melalui perdebatan panjang kita tadi sudah diputuskan oleh Bapak Presiden kabar gembira untuk para petani, harga gabah sudah disepakati naik ya dari 6.000 menjadi 6.500. Ini. Ya kan Pak tadi Pak Mentan? Iya. Ya. Satu ya. Harga HPP beras, Pak Anu enggak? Ya. Harga HPP beras. 2, jagung disepakati harganya naik dari 5.000 menjadi 5.500. Tim Liputan Berita Nasional TV. Jika tadi penghentian impor beras sebagai langkah pemerintah menuju swasembada pangan, kali ini ada sekolah rakyat yang hadir sebagai salah satu inovasi sosial menggabungkan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi keluarga dalam satu konsep terpadu. Program ini dirancang untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendekatan menyeluruh dengan fokus tidak hanya pada anak-anak sebagai penerima manfaat pendidikan, tetapi juga pada orang tua sebagai penopang ekonomi keluarga. Konsep sekolah rakyat memadukan model investasi pendidikan dengan penguatan kapasitas keluarga secara seimbang. Anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan akses pendidikan layak yang disertai dukungan kesehatan dan gizi. Setiap siswa memperoleh pemeriksaan kesehatan gratis serta makan bergizi setiap hari untuk memastikan pertumbuhan fisik dan mental yang optimal. Di sisi lain, orang tua siswa dilibatkan dalam berbagai pelatihan keterampilan dan program bantuan usaha. Melalui kegiatan ini, mereka dibekali kemampuan untuk mengembangkan usaha kecil, mengelola keuangan, dan meningkatkan pendapatan keluarga. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan kemandirian ekonomi sehingga keluarga tidak lagi terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Sekolah rakyat berfungsi layaknya miniatur pengentasan kemiskinan yang memadukan program-program prioritas pemerintah, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi. Dengan anak-anak yang cerdas dan sehat serta orang tua yang terampil dan produktif, diharapkan tercipta generasi baru yang mampu mengangkat kualitas hidup keluarga sekaligus memperkuat fondasi pembangunan sosial di Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Tidak hanya sekolah rakyat, Presiden Prabowo Subianto juga memperhatikan kesejahteraan para tenaga pendidik. Presiden Prabowo mengumumkan kenaikan gaji guru ASN dan non-ASN di puncak peringatan Hari Guru Nasional 2024 di Velodrome Jakarta Timur. Jika Anda mungkin masih ingat, di momen ini Presiden Prabowo menitikan air mata. Prabowo pastikan guru-guru di Indonesia akan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto resmi umumkan kenaikan gaji guru ASN dan non-ASN di puncak peringatan Hari Guru Nasional 2024 di Velodrome Jakarta Timur.
Guru ASN mendapat tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok, sementara guru non-ASN akan menerima tunjangan 2 juta rupiah per bulan. Namun di tengah pidatonya, Prabowo tak kuasa menahan emosi dan tangisnya saat menyampaikan bahwa kebijakan ini masih jauh dari apa yang dibutuhkan para guru. Prabowo menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia melalui pemerintahan yang bersih dan berpihak pada rakyat. Baru setahun menjabat, Presiden Prabowo sudah membuat nama Indonesia kini lebih dikenal luas di dunia internasional. Rakyat Indonesia mungkin juga bisa berbangga. Presiden Prabowo Subianto mendapat pujian terbuka dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam KTT Perdamaian Gaza di Mesir. Momen hangat itu terjadi saat Trump menyebut Prabowo sebagai sosok luar biasa di hadapan para pemimpin dunia. With us is President Prabowo, a very incredible man of Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan pujian langsung dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir. Momen ini terjadi saat Trump menyampaikan pidato di hadapan para pemimpin dunia dan delegasi internasional pada Senin 13 Oktober 2025 waktu setempat. Dalam pidatonya, Trump secara terbuka menyebut sosok Prabowo sebagai sosok yang luar biasa dan memberikan apresiasi atas peran Indonesia dalam upaya diplomasi perdamaian dunia. Pujian disampaikan Trump di hadapan para kepala negara dan mendapat tepuk tangan meriah dari para pemimpin yang hadir. Thank you very much. Also with us is President Prabowo, a very incredible man of Indonesia. President. Selanjutnya Prabowo maju menghampiri Trump dan keduanya berjabat tangan erat sebagai simbol kedekatan dan keberhasilan diplomatik dalam mendorong perdamaian internasional. Momen tersebut menjadi sorotan utama di antara rangkaian acara KTT Perdamaian Gaza. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga memberikan pujian tambahan dengan menyebut kerja bagus Presiden kepada Prabowo. Pada KTT ini, Trump secara resmi menandatangani dokumen gencatan senjata di Gaza, disetujui bersama oleh Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani sebagai bagian dari upaya mengakhiri perang di Gaza, Palestina. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, usai jeda saya akan mengajak Anda mendengar apa pendapat dan harapan masyarakat dari berbagai kalangan atas 1 tahun kepemimpinan Prabowo Gibran. Refleksi 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, jejak dan harapan segera kembali. Anda kembali bersama kami dalam program spesial Refleksi 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, jejak dan harapan. Pemirsa, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menunjukkan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai kebangsaan, mulai dari nasionalisme, patriotisme hingga solidaritas sosial. Perdana Menteri dan pimpinannya sangat bagus. Hasilnya produktif, Anda sendiri dengar. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai telah memulai langkah awal yang mendasar dalam membangun Indonesia. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham yang menyoroti fokus Prabowo terhadap penguatan nasionalisme, solidaritas sosial, serta demokrasi yang inklusif. Idrus menyebut pentingnya program Astacita sebagai visi pembangunan jangka panjang. Menurutnya, program Astacita bukan hanya program parsial, melainkan sebagai gerakan pembangunan nasional. Lebih lanjut, Idrus juga menilai Prabowo telah menangani berbagai persoalan di bidang hukum, termasuk pemberantasan mafia pertanahan serta energi. Nah, itulah sebabnya pada tahun pertama ini, saya melihat Bapak Prabowo yang pertama kali dilakukan adalah penguatan rasa nasionalisme, penguatan patriotisme, solidaritas sosial, penyadaran kepada kita semua bahwa kita ini adalah satu keluarga besar Indonesia. Jangan kita gontok-gontokan, jangan kita berantem, tapi mari kita satu untuk merawat rumah Indonesia besar ini. Itu Pak Prabowo. Dan ini sudah dilakukan.
Ya ini secara bertahap, dan karena itu maka selanjutnya pada saat yang sama sebenarnya sudah dimulai bagaimana Astacita itu dilakukan sebagai sebuah gerakan pembangunan. Dari Jakarta, Natasha Alko Ade Chandra, Dewanata, Berita Nasional TV. Menilai sangat berhasil. Tepat hari ini, 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Artinya 1 tahun sudah pemerintahan Prabowo Gibran berjalan. Dari istana, narasi besar yang dikedepankan adalah optimisme, capaian konkret, langkah cepat, dan tekad mempercepat kesejahteraan. Kemudian kalau kita bicara tentang akses layanan pendidikan, ada sekolah rakyat, sudah dimulai di beberapa tempat, ada banyak yang merespon sangat baik, tapi juga harus memastikan bahwa memang program ini tepat sasaran. Anak-anak dari warga miskin yang menjadi tujuan dari program ini memang terserap dengan adanya sekolah rakyat ini. Artinya mereka bisa sekolah, tidak ada lagi anak yang tidak bisa bersekolah. Kalau menurut saya dengan kinerja Presiden saat ini sudah cukup bagus ya, dengan adanya MBG itu membantu anak-anak yang kurang dalam ekonominya bisa merasakan makanan-makanan yang ibaratnya bergizi gitu. Terus juga sekarang banyak perubahan tentang korupsi sudah diamankan. Contohnya saat ini yaitu korupsi kelapa sawit. Dan masih banyak korupsi yang lainnya sih. Ya bagus, ini udah terutama korupsi itu udah banyak yang ditangkepin gitu. Tentu saya bangga ya dengan kinerjanya pemerintahan untuk yang saat ini. Tentu terutama Pak Presiden ya yang sangat berani sekali untuk lawan korupsi, dan kebijakan-kebijakan yang diambil itu adalah kebijakan yang sangat pro rakyat. 1 tahun telah berlalu, pemerintahan Prabowo Gibran telah menorehkan banyak langkah strategis dari dukungan kepada petani, kebijakan ekonomi hingga program sosial. Namun tidak bisa pula kita menutup mata terhadap kritik dan tantangan yang muncul. Teruslah menjadi pengawas aktif, pemerintah butuh masukan dan kontrol agar janji yang diucap menjadi karya yang terasa di seluruh pelosok negeri. Terima kasih telah mengikuti refleksi 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, Jejak dan Harapan bersama Berita Nasional TV. Saya Restulandari mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit dan sampai jumpa.